Boleh, karena kan air itu kan ada kalau nggak salah 7 macam air yang bersifat air mutlak. Ya, itu ada air laut. Kita boleh tuh, ya walaupun air laut itu asin. Iya, ada rasa tadi. Tapi itu kan bukan asinnya itu bukan karena dibuat, karena memang alaminya. Ya, jadi air mutlak tuh yang memang alaminya seperti itu. Ya, itu air laut. Yang kedua air sungai. Ada juga air sumur, ya. Air apa lagi? Embun. Air hujan. Berapa tuh? 5 apa 6 sih? Tunggu dulu, jangan pergi, ngobrol dulu, habis gaji. Cerita apa yang terjadi, habis ngaji, ngobrol dulu di sini. Sabar dulu, jangan pergi, kita ngobrol habis gaji. Duduk di taman surga, cari ilmu sebanyaknya, agar hidup terjaga dari salah juga dosa. Jadi Mau gini. tanya, Bib. Oke. Kalau kita berwudu pakai air aqua itu boleh? Air minum itu boleh nggak, Bib? Air minum, ya air minumnya air minum inian ya, kemasan ya. Kalau memang itu airnya sumbernya dari mata air, nggak ada tercampur dengan hal-hal lainnya ya itu boleh-boleh aja. Karena kan air itu kan ada ada air mutlak, ya jenis air kan macam-macam. Ada air mutlak, ada air musyammas, ada air mutanajis, ada air mustakmal, ya ada air haram juga, ada macam-macam. Ya kalau memang dia airnya air mutlak terus dipakai bentuk wudu, ya nggak masalah, bisa. Dengan aqua kita boleh, air mineral misalnya ya. Kalau memang air mineralnya itu adalah air yang memang nggak ada unsur yang ngerubah dari rasa, bau ataupun warna, maka bisa kita pakai. Karena kan sumbernya itu kan biasanya kan air mineral itu dari mata air ya. Iya. Maka masih bisa kita pakai buat wudu tuh boleh gitu. Yang penting ya itu dia, jangan sampai ketika kita wudu justru merubah sifat air tersebut karena kejatuhan air bekas hadas kita ya, entah itu wudu ataupun hal-hal lainnya. Nanti kan nyambung ke situ tuh, Bib. Kan kalau pas wudu nih kan kebetulan kan di kantor kan tempat wudu itu deket-deketan tuh, Bib. Nah, nggak tahu ya cara orang wudu kan beda-beda tuh. Ada yang dia rapi wudu tuh benar-benar dia pelan-pelan. Pernah lihat tuh orang yang benar-benar wudu tuh yang dia menerapkan benar ini. Ada yang sekedar ya guyur tuh kayak dia mandi gitu. Nah itu kan jadi kena ke kita tuh, Bib. Nah kita kan kenanya kita yang masuk yang jadi najis nggak kita? Bukan Enggak, najis maksudnya ya. akhirnya mustakmal apa enggak? Iya jadi Ya memang pantulan air kan mustakmal itu sifatnya adalah air yang sudah digunakan. digunakan untuk berhadas, ataupun air yang mungkin itu terkena cipratan air yang bekas hadas. Hadas. Ya, seperti wudhu gitu. Nah, kita lagi Begini. begini nadang. Kecipratan. Air wudhu dia kecipratan nih ke sini. Nah, ini sebenarnya air yang ada di tangan kita itu udah Jatuhnya mustakmal. mustakmal karena Udah kecipratan air wudhu yang ada. Karena sifatnya kan air itu kan kalau misalnya di bawah 2 kula, maka air Jadi tersebut ini, itu ya. kalau kejatuhan air mustakmal akan menjadi mustakmal.
ketika kejatuhan najis akan menjadi najis. Itu indah terkhususiannya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya bahkan mungkin lebih mayoritas jumhur ulama seperti itu. Ya soalnya ada Berapa kali tuh sih? di kantor tuh yang artinya kalau kayak gitu kejadian lebih baik ini Ya, kalau kesini ya, ini dipakai kalau- wudhu ataukah ini lebih baik untuk guyur dia, Bib? Saya begini udah nyebut. Ya kalau punya sini nggak apa-apa lah ya. Yang repot kan kalau baju yang basah ya gak? Enggak, ada yang benar-benar sampai ini kan. Nggak mungkin ini kali dia lagi saking semangatnya ibadahnya gitu. Ya sampai bunyi cepak. Saya pasti ya ya kena lagi. Dia soalnya ada yang benar-benar dia khusyuk banget tuh, yang pelan Enggak. sampai dia benar-benar Semangatnya mungkin. Itu kan- biasanya mungkin saking semangatnya ibadah. Kan kalau yang malas ibadah kan kelihatan gitu kan. Ya kan? Cuci kaki cuma ya kan? Iya kan, ada yang benar-benar Kayak Abri gitu. Iya kan? Wudhunya cepet Iya, banget. iya. Karena saking malasnya kayaknya tuh wudu ya kan. Bocah kerjaan gitu tuh. Ya memang ya syarat kita untuk beribadah itu kan sesuai nas Quran itu kan adalah dengan berwudu terlebih dahulu gitu. Ya jadi dengan wudu itu baru seseorang itu bisa melaksanakan bentuk-bentuk ibadah yang menjadi kewajiban. Jadi syaratnya itu adalah wudu. Kita berhadas kecil dulu dengan cara wudu gitu. Yaitu sifat-sifat toharoh lah namanya wudu. Ini harusnya nih ya hal-hal kayak gitu yang mesti kita ketahuin itu, karena memang keseharian kita itu ilmu yang wajib kita pahami. Karena kenapa? Itu sesuatu yang memang menjadi keseharian kita. Jadi diibaratkan itu seperti bahan pokok itu makanan. Jadi orang itu kan kalau ada bahan pokok, kalau nggak makan kan bisa-bisa mati. Ya, artinya itu bab ibadah seperti taharo itu bagaikan makanan pokok. Gitu. Kalau kita misalnya bab taharo aja kita nggak jauh dari kepahaman, ya bagaimana kita mau melaksanakan ibadah yang jadi kewajiban kita, khususnya sholat. Sedangkan syarat sholat itu adalah dengan adanya wudu. Kalau pengertian dari toharo itu sendiri sebenarnya gimana sih? Ya kalau toharo itu sebenarnya secara bahasa apa? Bersuci. Suci. Iya. Oke. Ya kalau secara istilah yaitu membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya ketika kita hendak ingin beribadah. Nah itu secara istilah, secara syariat. Ya. Yaitu hakikat daripada toharo. Nah toharo itu kan juga ada, kalau ulama itu mengatakan ada toharo maknawiyah juga ada. Ya, toharo maknawiyah itu kayak misalnya membersihkan batin. Ya, jadi juga ada toharo dohiriyah ya, hasiyah itu toharo lebih yang condongnya kepada dohir kita. Kayak misalnya wudu, mandi. Nah itu kan toharo yang sifatnya hasiyah, itu yang sifat dohir. Tapi juga sebenarnya kita butuh toharo maknawiyah juga, toharo yang sifatnya membersihkan daripada kejelekan-kejelekan ataupun bahasa dohir mah najis ya. Ya bahasa batin yaitu keburukan-keburukan hati. Kita juga kan mesti mensucikan itu. Gitu. Susah sih kalau buat kawan-kawan kita nih ini susah kalau kayak gitu. Tampangnya udah jelek ya. Kayak Kalau kalau cewek lihat itu najis. Udah susah nih ngilangin najisnya udah susah. Ya tapi kan laku. Laku lah. Iya, berarti kan kagak. Gimana tuh cara ngebersihin? Iya. Dendam dia. Tapi laku ya. Bersihinnya susah nih. Kayaknya Pi punya masalah nih namanya kan Pi. Pribadi Bang. Saya gak punya hak suara. Kalau di cewek ngeliat dia gitu, najis. Ya tapi nggak apa-apa Pri. Tapi ente nongol-nongol dikit lah. Ya. Nggak boleh kamera. Boleh. Boleh mengajukan pertanyaan juga yang sifatnya toharo. Yaitu pentingnya juga toharo. Ya khususnya aja dalam perkara ibadah. Kalau tayamum termasuk toharo Ya toharo ya, tayamum juga bagian toharo. Tayamum itu kan cara orang bersuci ketika seseorang nggak menemukan air. Kalau ini
mandi hadas pakai cara tayamum boleh Ya, Mau guling-guling. iya kan, ya. Gulingan kayak kucing. Ya sebenarnya dulu juga pernah ada kejadian. Ada? Ada sahabat Nabi itu ketika nggak ketemu akhirnya dia mandi junub dengan guling-guling. Ada itu kalau nggak salah. Insya Allah ada itu dalam satu hadis ya. Tapi kalau kita mau toharoh ya mandi junub ketika dengan ketiadaannya air, ya sebenarnya itu sama dengan kayak kita toharoh seperti kita mau beribadah sholat. Nah, ketika kita mau tayamum itu kan sholat itu kan yaitu kita niat ya baca bismillah, terus kita usap ngambil debu dengan kedua telapak tangan kita ya, bersihkan sedikit ke perut, terus ke wajah, setelah itu ambil lagi ke tangan ya, yang kiri ke ya ke Ini berapa kali nih? Sekali cukup ya, Nggak tapi balik lagi sisa nggak? nggak boleh. Jadi Oh, nggak boleh balik sisain jempol ya. Jadi ini diratain begini, turun ke bawah. Nah, terus pindah posisi ke bagian Belakangnya. ya dalam. Dalam. Nah, dengan jempol tetap terbuka, terus dorong pasin sama jempol. Nah, yang sini kan belum kepake, maka di sini gitu juga dengan yang sama, terus nah jempol udah cukup. Sekali? Iya. Kalau udah Tertib. 3 kali kalau Iya cukup sekali. Iya, sekali. Iya. Nggak perlu kumur-kumur, Bib. Hah? Nggak perlu kumur. Boleh kalau mau. Nah, kali gitu mau pakai agak biar agak enakan gitu kan, rasanya kumur-kumur pakai debu gimana gitu. Lengkap gitu ya, biar lengkap Ah, ah. kayak wudhu sebenarnya. Iya, Kumur-kumur nah, pakai bisa pasir gitu. kalau mau juga. Nggak, tapi gini, Bib, kan untuk kondisi sekarang kayaknya kita kan belajar nih ya tentang gimana cara tayamum gitu kan. Cuman kan tayamum itu kan dilakukan ketika memang kita nggak bisa menemukan air. Apakah kalau kita dengan sengaja aja gitu, oh kita pengen karena atau kondisi air lagi dingin gitu, kita tayamum supaya kita benar-benar pengen tahu cara tayamum gimana, boleh kan? Ya kalau cuma mau belajar boleh, tapi kalau misalnya ada air ya nggak bisa. Karena kan syaratnya orang boleh tayamum itu yang pertama itu karena ketiadaannya Iya. air. Air memang nggak ada sama sekali. Itu pun setelah dia berikhtiar. Jangan main ngomong listrik mati air kagak ada. Padahal tetangga masih ada air itu. Itu nggak tuh belum sah tuh untuk Nah, tayamum. karena kan saatnya mau Setelah dia mempraktekkan, ikhtiar, dia keliling nggak dapat air, maka tayamum. Numpang mandi mati. Nah, yang kedua ya bisa jadi tayamum itu karena posisinya kita sakit, yang nggak boleh kena air. Oh iya. Ya, kena penyakit nggak boleh tuh kena air, maka boleh tuh kita untuk sementara dengan tayamum. Ya karena kenapa? Ini luka nggak boleh kena air. Kalau kena air bakal terjadi mudorot yang lebih besar, maka boleh tuh kita dengan tayamum. ketua air, Ya. nyakit ketua air. Nah, maka itu boleh. Tapi kalau misalnya air ada, terus nggak ada uzur syariat, ya cuma karena kedinginan doang, padahal dia bisa, maka itu kan bisa diangetin. Ya, bilang lagi nggak ada api. Hah? Ya, Ini nanti muncul pertanyaan lagi, Bib. Boleh nggak wudhu pakai air dipanasin? Yang hangat. air anget. Ya, misal mau boleh. wudhu dingin nih di puncak nih, Boleh. angetin dulu gitu. Ya kan ada water heater di sana ya. Kalau kita Oh nggak ada, Bib. betul nggak? Ini kita panasin dulu, Bib. Iya, masih. Tuh nyari bilangnya. Berapaan? Kayak kebanyakan makan gula deh. Kebanyakan makan gula nih. Jadi terakit ya. Makan donat gulanya doang ya. Atau bisa juga ada air tapi Gulanya terjadi doang. kelangkaan. Boleh juga kita tanya. Artinya kalau kita pakai ini air, sedangkan ini kita butuhkan untuk kebutuhan minum. Ya. Akhirnya kalau kita habiskan untuk wudhu, maka akan mendatangkan kemudorotan buat kita nih. Dengan habis kita akan kehausan gitu ya. Sedangkan air itu sulit gitu. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi udzur syar'i. Ya, alasan yang mungkin bisa diterima ketika untuk orang itu boleh tayamum. Apa namanya itu sari? Jadi alasan yang bisa diterima secara syariat.
Oh. Iya, karena wah ini Itu berarti iya, waduh, alasan air, bisa diterima dengan iya, saya. air ini, wah, air nih nggak ketemu, sisa segini doang, Tinggal Nah, segelas tuh, segelasnya. segitu buat wudhu iya, komplit itu, wudhu komplit itu. sebenarnya kan Pakai bisa komplit. mungkin ya gitu. Tapi kalau kita pakai buat wudhu, Nggak minum. kita nggak minum dan resikonya kita akan dehidrasi. Pada akhirnya akan mengancam jiwa kita. Waduh, berat. Iya. Ya, akhirnya ya udah. Dia nggak pakai ini buat wudhu, terus dia akhirnya ibadah dengan cara tayamum, maka boleh. Karena sudah artinya udurnya udah ada. Gitu. Jadi dia boleh melaksanakan tayamum dengan hal seperti itu. Ya. Jadi jangankan wudhu aja enggak ya, apalagi cebok kan itu ya. Nah, Itu artinya kan udah idealnya nggak cukup. nggak mungkin dipakai ya kan itu Camping aja. ya memang Dia penasaran. Saya mau nanya, Beb. ya kamu mesti kelihatan juga lah. Ya, biar orang tahu gitu bahwa ya terus lanjut dulu deh. Misalnya kita naik gunung nih, Bib. Tadi air tinggal sebotol kecil. Segelas ini, Segelas dia, nih. segelas dia. Wah, nggak ada air nih. Terus Mau kita wudhu komplit nih. Oh. Ini buat kumur-kumur lu aja seibu aja udah kurang. ada dia. Terus kita tayamum. Nah, sholat sejuhur misalnya, Bib. Sholat zuhur 3 rakaat. Hujan. Nah, kita harus batalin terus wudhu lagi. Ya sebenarnya ya selesaikan dulu, habis itu sholat lagi. Oh, sholat lagi, Bib. Ya, karena kan salah satu yang membatalkan tayamum itu adalah selain daripada sebagaimana orang tayamum itu batal sebagaimana batalnya wudhu. Ya, apa yang membatalkan wudhu maka juga menjadi hal yang membatalkan tayamum. Dan salah satu hal lain lagi yang membatalkan tayamum ketika kita tayamum mau sholat, tiba-tiba nemu air, batal itu tayamumnya. Udah nggak boleh dipakai lagi untuk Rasa bubur ya. beribadah gitu. Iya. Di tengah sholat kita habis tayamum, hujan di tengah sholatnya jangan langsung dibatalin, selesain dulu. Habis itu, karena kenapa? Secara waktu dia masih berada di waktu zuhur, nanti kan? Iya. Iya. Waktu sholat lah pokoknya. Masih di waktu sholat iya. gitu. Artinya ketika dia sudah ketemu air, maka lebih afdol adalah ya dia tetap melaksanakan wudhu dengan air lalu sholat kembali, itu lebih utama. Sholat zuhur lagi. Iya, sholat zuhur lagi. Sholatnya 2 kali. Hah? Sholatnya 2 kali jadi. Iya, karena kan secara hukum kan toharoh kita tuh tadi karena ada air jadi batal itu toharoh kita. Oh iya. Iya. Hah? Karena ada air Tapi tuh. kita wudhu pakai air hujan emang boleh? Boleh, karena kan air itu kan ada kalau nggak salah 7 macam air yang bersifat air mutlak. Ya. Itu ada air laut. Kita boleh tuh, ya walaupun air laut itu asin. Iya, ada rasa berarti. Tapi itu kan bukan asinnya itu bukan karena dibuat, karena memang alaminya. Ya, jadi air mutlak tuh yang memang alaminya seperti itu. Ya, itu air laut. Yang kedua air sungai. Ada juga air sumur, ya. Air apa lagi? Embun. Air hujan. Berapa tuh? 5 apa 6 sih? 6. Hah? Air laut, air sungai, air sumur, air embun, air hujan, air es, Es. salju, sama air telaga ya, apa danau mungkin ya. Nah itu air-air yang boleh kita pakai untuk berhadas atau bertoharoh. Ya, kita menggunakan air tersebut untuk bertoharoh. Nah itu yang mesti kita paham tuh dari 7 air tersebut. Nah kita ketika ngambil air yang sumbernya dari tempat-tempat tersebut, maka kita boleh untuk menjadikan taharoh ya, bersuci kita gitu, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Itu aja udah 3 hal itu gitu. Jadi kalau misalnya ada embun ya kita pakai air embun. Oh, bisa. Sama ini, Bib. Saya pernah camping sama Lutfi. Kali Bib, bening kalinya, namanya kali puncak ya. Cuman masakannya nih masak dari sini, saya bilang enggak, mending beli aja.
Tapi kalau saya wudu, buat kumur itu kayak ini gimana ya? Akhirnya saya kagak kumur tuh, Bib. Karena saya lihat di sana ada sisa bungkusan rinso. Iya, tapi kan airnya ngalir. Ngalir, Bib. Iya. Bening, airnya bening Iya, banget. airnya bening ngalir, Bening. nggak menggenang. Iya, bening kan. Ya artinya itu kan hanya was-was, perasaan was-wasnya Iya. aja gitu ada ya. Yang penting kan nggak langsung bener-bener sabunnya tuh Nggak ada, lewat Bib. itu Nggak nggak ada, ada cuma kan. Ya bungkusannya itu doang. sebenarnya sih nggak masalah. Cuma itu rasa was-was doang gitu. Tapi ketika kita berwudu itu juga ternyata kita nggak kumur-kumur gimana ya nggak masalah karena kan itu sifatnya sunnah. Yang penting kan fondasi kita itu kan kepada hal yang wajibnya itu yang nggak boleh ditinggal. Jadi jangan sampai kita salah akhirnya menggunakan wudu dengan cara yang salah, meyakini sesuatu yang sunnah itu menjadi wajib ataupun sesuatu yang wajib itu menjadi bagian daripada sunnah, itu juga salah. Itu bisa jadi nggak sah tuh nanti wudu. Artinya ketika kita wudu hanya dengan yang wajib ya seperti niat, muka, terus Siku. dari tangan sampai siku, terus rambut, kedua kaki, tartib itu udah cukup ya. Karena terdapat di dalam nas Quran ya. Nah itu yang wajib. Selebihnya menjadi hal yang sunnah. Terus kita nggak kumur-kumur karena ada rasa khawatir. Ya tetap insya Allah secara hukum wudunya tetap sah karena yang wajib juga terpenuhi. Cuman karena khawatir, cuman kalau memang barang buktinya Iya, ada tape gitu kan namanya lagi dikali. udah lagi unik kan. Dia nantangin dari sana nih kuning-kuning nih, saya liwat. Aduh, gimana Ya, ini nih? tapi kan air ngalir. Tuh, ngalir ngalir. kencang banget ada Kencang. Ya artinya itu secara ya artinya kalau misalnya air ngalir maka secara zat itu langsung hilang. kenceng airnya. Iya, artinya biar kata Mr. Yellow itu lewat, tapi langsung menghilangkan semua zat najisnya karena ngalir. Satu, kedua juga airnya kan berlimpah ruah gitu. Dari Itu liwat jadi ke sehingga depan kita muter-muter dulu lagi set. Ayo bro. ya. Serasa pengen siapa ya? Jadi tetap dihukumnya ma'ut tahur ya, air yang suci. Karena air itu kan lebih condong kepada hilang kesucian itu lebih condong kepada perubahan dari tokmuhu, rihuhu, launuhu ya, artinya warna, terus rasa, bau, aroma gitu. Baru itu bentuk kesuciannya mungkin bisa hilang, tidak bisa dipakaikan untuk bersuci. Nah, ini kan tadi kan airnya bening nih kalinya, kalau ada coklat. Ya kan alaminya. Oh gitu. Ya alaminya tuh gimana? Karena kan memang kan kali itu kan ada yang Ada yang coklat ya. ya kecuali yang sudah memang bukan alami kayak misalnya kali-kali Limbah pabrik. Jakarta. Iya. Itu kan sudah bukan Limbah, alami, iya. Perubahan, iya, perubahan. Kalimalang. Perubahannya Kali benar-benar karena zat yang terlalu berlebihan. Hitam Artinya ya. bisa jadi itu udah bukan air kali tapi air limbah sepenuhnya. Maka itu lebih baik dihindari gitu. Tapi kalau coklatnya memang karena alaminya memang seperti itu, maka masih bisa untuk kita gunakan. Saya kembali ke alam saya dulu. Baik, ini jangan ambil setengah, satu aja Ini dong. enggak, saya Lupi mau udah di kali deras. nanti saya balik lagi Bib, kalau saya penasaran. Kali deras bau comberan. Tapi saya dulu ya pernah sekolah Bib. Ada ini Bib, tempat wudhunya tuh model kayak Oh iya. tempat tempat wudhu aja. Jadi model kayak apa sih itu bikinnya kayak Iya, kolam, kolam. kayak kolam. Pesantren zaman dulu tuh. Oh, kolam. kita kan wudhu langsung di kolam. Iya, langsung situ. lewat gitu pasti ya. Mbahnya juga ke situ lagi. Iya. Ya karena mungkin kan ya nampak apalagi kan di Kan zaman- memang muatnya banyak sih. Iya, ya nggak masalah karena itu kan lebih dari 2 kula. Iya lebih banget. Jadi kan ukuran 2 kulah itu setelah dikonvensionalkan karena kan ukuran 2 kulah sebenarnya beda ulama tuh kadang-kadang ada beda-beda pendapat gitu. Karena kan di zaman dulu kan retail setiap negara bukan liter ya, retail ya. Zaman dulu tuh ada namanya retail bukan liter.
itu setiap daerah tuh punya beda-beda. Misalnya di Mesir, iya, satuan wilayah ya. ya persatuan wilayah itu bisa beda-beda tuh jumlah ritel tuh ketika ditimbang mungkin dengan bentuk ons, misalnya satu ritel di sini sama satu ritel di tempat lain Beda ya. beda. Kalau ketika di ons misalnya, kalau itu aja bisa beda gitu. Tapi setelah dikonvensionalkan, ya artinya dibuat aman dan secara universal. Kurang lebih itu ulama-ulama itu mengatakan kurang lebih di 270 literan lah. Ya, Atau setoren lah ya. ya Orang Kurang 300, yang 300 kan ada. kalau 1, dalam kitab-kitab itu dijelaskan kurang lebih 1,25 hasta itu segimana tuh kira-kira. Kalau kurang lebih kan biasanya kadang-kadang kan kalau itu ikut ukuran tangan ini kan Beda-beda. ya satu hasta itu kan dari ini ya, Sikut ya. dari sikut sampai ini ya dengan Ujung. seperti ini gitu ya, kurang lebih nih dengan 5 jari. Hmm. Jadi lebar tinggi itu sama. Oh. Ya. Ada juga yang bilang kurang lebih kalau disentimeterin, ada yang bilang 27 cm. Oh iya benar, toren kecil. Iya, Toren kecil. iya. 30 itu. Tapi lebih 30. baik kita ketika mau membuat kulah seperti itu 2 kali lipat dari itu. Karena kan ukuran bisa penggunaan beda. air itu kan akan berkurang. Jadi Iya. sehingga walaupun air berkurang tetap berada di batas aman, yaitu tetap berada di batas 2 kulah. Nggak Mungkin kurang. akan keraguan juga ya Beb. Iya. Jadi kalau memang wadah yang kita tempatin itu lebih dari 2 kula, ya nggak masalah. Itu yang penting ya itu dia 2 kulah itu nggak sampai kayak misalnya begini. Kan ada kulahnya gede kecebur sabun. Bener gak? Iya. Akhirnya baunya tuh Wangi jadi. wangi. Nah itu mesti dikuras itu berarti. Karena sudah merubah zat ya apa mesti dikuras gitu. Atau kalau memang nggak mau dikuras, dibuang sabunnya, terus Tambahin dinetralisir dengan ditambahin air mungkin sampai hilang itu apa unsur-unsur sabunnya, ya maka suci lagi. Tuh, jadi aman. Iya, dulu begitu di asrama. Enggak, memang Mungkin banget. kalau dulu kan kayak apa surau atau masjid kan dia pasti punya Kolam gede. Makanya Kolam memang gede. luar biasanya orang-orang zaman dahulu pasti menyediain. apa menggunakan syariat itu dengan sebaik mungkin. Kenapa dibikin kulah? Yang pertama sunnahnya kan nggak berlebihan, ya kan? Air itu artinya nggak mubazir. Nah, sunnah untuk menjaga air nggak mubazir aja tuh dipakai. Kalau zaman sekarang kan enggak. Iya. Buang- Nggak Ada masalah kan? mubazir, yang penting instan. Iya. Betul. Hah? Ya. Pakai Ya. kotoran langsung. Dengan bahasa mungkin juga higienis. Iya. Iya. Orang kan zaman sekarang ngelihat kolam model begitu kayaknya Iya. Iya. gitu kan? Iya. Ya benar Iya, kan? benar-benar. Kalau Ya, gayanya kaki udah so- kan, Padahal pas orang-orang kaki. dulu tuh kan emang cara hampir Iya. mayoritas apa Iya. tempat wudunya kayak begitu. Iya. Iya, Zaman iya. dulu tuh hampir mayoritas Ya, tuh. zaman dulu waktu di itu musola itu kayak Iya. gitu juga di kulem gitu. Kolam gede. Iya, kalau Umurnya Iya. dibalikin lagi. Iya. Iya. Itu kan tapi kan yang pertama dia kan dapat sunnah tuh nggak Nggak mubazir. mubazir. Ya, air itu nggak satu. Yang kedua juga menjaga air tetap berada di dalam air mutlak artinya ya, karena lebih daripada 2 kulah yang besar. Boleh banget emang kalau. Iya, karena kan kalau ketimbang cuma dipakai wudhu itu nggak akan memberikan efek berubahnya zat air tersebut, Iya. kecuali ada unsur-unsur lain seperti sabun tadi mungkin bisa, atau juga mungkin karena adanya bangke, bau tuh air bau bangke misalnya, itu harus mungkin dikuras. harus dikuras gitu. Maka ya itu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan enggak. Enggak, iya. Kita mau pakai kayak begitu repot, orang udah bilang ih gitu. Iya. Hah? Iya. Hah? Iya. Nggak mau wudhu dia di situ ya, gayanya orang sekarang zaman sekarang ya. Tapi lebih banyak yang sakitan zaman sekarang ketimbang yang dulu. Bener. Jadi kurang lebih lah kayak begitulah itu untuk masalah bab wudhunya dalam air yang mesti kita pakai. Tuh, karena memang ya hal ini mesti kita ketahui karena penting ya syarat ibadah kita itu dalam berwudu. Kalau tayamum
kita misalkan lagi ada di bareng-bareng gitulah, pokoknya di tengah padang pasir atau kayak gimana ya, terus kita tayamum, sholatnya antara tayamum sama sholat itu gimana ya ngomongnya, jadi sholat jamaah tapi semuanya tayamum gitu, boleh ya? Ya boleh, karena kan memang nggak ada air, syaratnya nggak ada air. Yang penting kan syaratnya tayamum itu cuma bisa dipakai untuk sekali sholat. Untuk sekali sholat Sekali ya? sholat, abis Bukan- tayamum. bukan satu orang yang sholat, bukan. Iya, dan tayamum itu nggak bisa diinepin, Oh. kayak wudhu. Oh iya Ya, iya. saya mau ada expirednya ya. Iya, jadi abis tayamum langsung dipakai buat sholat. Iya, saya Pakai mau lagi ya tayamum tadi. dulu. Masih nempel nih debu Iya. nih kata dia. Iya, ya kan. Debu masih nempel nih. Iya. Tapi juga cari debunya yang bersih, yang suci. Boleh ganti Iya. bedak gak, Bib? Hah? Nggak boleh, itu bukan debu kalau bedak ya kan. Hah? Itu mah dangdan. Hah? Oke, bedak mah dangdan bukannya. Bukan tayamum itu mah, ya kan. Biar putih katanya. Cari tempat-tempat yang kira-kira bersih. Ngerinya begitu kita tepok, ya cicak. Jadi najis ya gak, udah kagak ada air lagi. Nah, Sarang jadi nambah itu. Jadi kayak gitulah. Tolong pertanyaan-pertanyaan kamu apa Pak Lutfi? Pertanyaan Ri, ini Masih udah banyak habis. ini Udah ini habis masih nih banyak nih pertanyaannya. makanan. Lu belum nanya tentang mandi. Mandi wajib. Maju yang penting maju makan aja dulu. Apa sih benar mandir mulu, biarin aja dah. Ayo nanya lagi, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bang. Saya kembali lagi. Nih, Bib. Ya. Misalnya saya sama Om Jamal, Mm-mm. kita lagi liburan gitu. Liburan. Naik perahu. Misalnya kan, Misalnya. misalnya. Kita berdua naik perahu. Ternyata kita tersesat gitu. Ini kayak Musa sama Hidir deh. Iya. Ke Samudra Hindia gitu. Samudra Wih, jauh. Iya, kan tersesatnya nggak usah Tersesat. nanggung, nggak usah jauhan lah. Iya. Heeh. Nah, terus mau sholat, wah siang nih sholat zuhur nih. Wudhunya gimana? Berenang aja kali. Jadi niat, habis itu berenang seputaran, sebentar terus naik lagi, Hmm. terus sholat. Itu Dihitungnya mandi dihitungnya, atau wudhu? karena kan muka basah, jadi basah. Boleh. Itu gimana, Beb? Boleh. Masih apa? Sah. Masih sah? Iya, tapi lebih afdolnya kita wudhu kembali. Berenang tapi nggak ganti baju, bajunya basah tuh. Ya artinya kan semua anggota wudhu terkena air gak? Iya, terkena air. Dan kita juga niatnya ya, tapi ya itu dia mungkin yang bentroknya nanti tartib. Tartibnya. Tartib. Tartib apa itu tartib? Ya harus tersusun karena kan syarat salah satu wajib wudhu itu adalah tartib. Oh, maksudnya Artinya tartib tersusun tuh- secara bagian-bagian wudhunya harus teratur. Oh, terang. Ya kalau nggak teratur nggak sah. Ya kalau bisa teratur hebat. Nggak Ya, bisa mungkin Bib. enggak. Kan nyebur. Nggak, mungkin nyebur kan tangan dulu. Baru muka. Enggak, muka dulu. Kan kita nyeburnya gitu, Bib. Ya, Jadi pala- muka dulu. Muka Bib. dulu dong. Jemur muka terus habis muka kan tangan tuh Bib basah. Oh iya. Kan jadinya Gimana? gimana? Dari emangnya susah iya, sih. iya, sebenarnya. iya. Jadi bisa Gue mikir gini. kalau bisa tartibnya ya. Oh iya, tartib. Jadi tartib gitu. Tapi kalau bisa tartib ya bisa. Menjadi pertanyaan bisa apa kagak? Nah, bisa nggak? Cuma gini nih. Gimana nih kita nanti Enggak, perjalanan kita? enggak, sama yang penting sebenarnya Iya. harus bisa boleh tanya tuh itu. Enggak, ini sebenarnya ini pertanyaannya ngebanyol juga ya kan. Ya, jadi kita jawab bisa. Tapi syaratnya tartib. Tartib. bisa. Kalau nggak bisa ya jangan. Bingung nggak? Cari tahu tuh gimana caranya. Kayaknya api tenang nggak bisa deh. Ikan mujar aja sampai sekarang masih belajar kumur-kumur gimana ya pegangnya. Gimana tuh cara tartibnya tuh? Jadi pertama mungkin sebelum nyebur begini dulu, muka dulu, Muka. rambut baru. Susah Pi. Susah ya. Iya, iya. Lagian air banyak malas banget mau wudhu ya kan? Ini mau nyusahin ya. Enggak, sama Timbang. pertanyaan kan sama ini. Ngapain tadi dia berdua nih, laki-laki sama laki-laki itu ngapain? Dia pergi ke tersesat ke itu tuh ngapain? Mungkin mau ngamalin toharoh. Taruh. Di laut. Kita
kita kan Di laut. mau jadi musafir ya. Iya. Orang jalan kita nih Oh, mungkin gini kali mau ke Mekah, kita mau ke Mekah. pakai ini Oh, ya getek. getek. Enggak, kita pakai perahu bebek. betul. Ya. Kalau Rasulullah kan bengkak kan. Ya cara jadi sholat, jadi kita yang kan intinya ya intinya yang mesti kita Yang tadi periuk paham. doang. Ya salah satu sahnya wudhu itu kan ya kita adalah apa wajib apa rukun wudhu itu kan salah satunya kan tartib. Ya yang pertama itu ya kan niat, basuh wajah, rambut, tangan sampai dari tangan sampai siku ya. Oh enggak ini Wajah, wajah, tangan, tangan sampai siku, rambut, Rambut. terus kaki sampai Kaki. mata kaki ya. Habis itu tartib. Ini udah fondasi kita pegangannya itu aja. Kalau kita bisa melakukan hal itu yang enggak bertentangan dengan rukun tersebut, ya sah-sah aja. Tapi kalau ternyata hal itu justru menyalahi daripada salah satu rukun tersebut, maka yang namanya rukun itu kan ya fondasi, asas dasar ya, yang nggak boleh nggak ada gitu. Dan harus sesuai. Kalau nggak sesuai maka secara syariat ya secara rukun nggak sah. Kalau botak gimana? Hah? Rambutnya botak licin kayak Ya nggak masalah. itu gimana tuh Bib? Kan kepala, bukan Kepala Jadi ini. Iya. Mbaknya. Ya roksun kan. Rasul kan kepala. Iya, roksun itu kan kepala. Jadi rambut yang ada di kepala. Andaikan misalnya botak, yang penting tempat tumbuhnya rambut itu ada di mana. Nah, jadi yang penting itu ada tempat tumbuh. Jadi begini. Susah nggak diteknya, Bib. Iya, sekarang begini. Kalau kita Oh, cuma terus bicara rambut tuh. rambut saja. Kalau kita cuma bicaranya rambut aja. Mhm. Ada orang rambut sampai sini. Oh iya panjang. Iya. Kita mau wudhu, yang kita cepratin ujung rambut doang sini. Sah gak? Enggak sah. Hmm. Berarti tempat tumbuhnya bukan Iya, rambutnya. iya. Jadi roksun. Ya. Kalau roksun itu artinya Kepala. kepala. Ya, bukan syakrun. Syakrun itu rambut. Jadi di kepala. Nah, kepala itu batasnya. Nah, kepala batas rambut itu batasnya itu adalah kepala. Jadi kepala, roksun itu kepala yang kita pakai, yang kita kenain nih kepala. Nggak ada rambut nggak masalah. Karena yang penting itu bukan rambutnya tapi kepala. Jadi makanya orang kalau misalnya rambut panjang, terus dia wudhu di ujung rambutnya, itu nggak termasuk wudhu. Karena kenapa? Bukan termasuk bagian daripada kepala. Hmm. Ya, jadi batas yang bagian daripada kepala mana? Ini aja udah tempat tumbuhnya rambut nih, batasan sini, udah melebihi ke bawah aja nih, ke sini. Ini yang di ujung rambutnya udah bukan bagian daripada tumbuhnya rambutnya yang masuk dalam area kepala. Bagian belakang ini boleh ya, Bib? Hah? Bagian belakang sini tuh boleh ya? Boleh. Soalnya pernah lihat itu ada orang wudhu, kan biasanya kan kita begini kan, Ah. itu begini gitu tuh. Boleh. Boleh itu nggak apa-apa ya? Boleh. Tambah ya. Karena nggak ada Sini, nggak ada sini. batasan, yang penting syakrun roksun. Roksun ya. Takut rusak ininya. Jambulan kerusak. Nggak tahu aja pipi orang ini. Nah, itu yang tadi balik lagi tuh. Bang, Kalau yang pas yang rambut sering banyak tuh Iya. yang gini kan gitu kan. Yang makanya kecipratan kemana-mana tuh. Muka saya mau. Tadi juga nyambung tuh Bib, yang kecipratan. Saya sama Pak Reja lagi wudhu, terus saya kumur-kumur. Pas saya ngomong, ke tangannya Pak Reja. Berkah. Nah itu Berkah air orang wudhu nih berkah. Kalau itu cuma ngajak ribut aja sih. Ya, nah, air itu gimana? Mau dibuang Saya- bajir kan? Kita dosa gimana? Itu mah emang bukan mau bajar, emang mesti dibuang. Gitu Itu sih ya. kayaknya ngajak ribut sih. Saya nggak sengaja, Bib. Pak Reja aja saya lagi buang itu di bawah banget itunya. Atau Pak Reja, oke, udah bantar aja dulu. Kita ribut dulu aja yuk. Iya. Gak Ya, intinya- buang intinya- Pak Reja nggak apa-apa. Nggak usah dipakai Pak Reja. Ya intinya kalau kita masalah bab taharo yang penting kita paham itu yang dasar-dasarnya, artinya secara rukun, artinya
hal-hal yang paling penting aja. Selebihnya yang misalnya sifatnya sunnah itu kan ya dilakukan lebih baik, nggak dilakukan sebenarnya nggak masalah, tapi lebih baik dilaksanakan. Ya kayak misalnya kita sah wudhu bagaimana, yang penting rukunnya aja. Ya kita rukun wudhu tahu, terus sahnya apa air bagaimana, yang penting kita tahu mana jenis air yang bisa dipakai berhadas itu, sehingga toharohnya kita juga baik. Nah terus juga kita paham tata caranya di dalam berhadas baik besar maupun kecil. Jadi kalau kita tahu apa hal-hal yang penting dari hal itu, ya insya Allah yang sifatnya furu, yang sifatnya cabang-cabangnya aja, ya itu menjadi perbedaan, itu nggak masalah. Yang penting dasar kesepakatan yang paling banyak itulah yang bisa kita pakai ya dalam bertoharoh kita. Jadi benar-benar kayak contoh misalnya yang namanya rukun wudhu sepakat karena ada nasnya, ya ada nasnya. Apa tadi? Niat, apalagi? Muka, Terus tangan, sama siku, Apa tadi? rambut, Rambut, kepala, kepala, terus kaki. kaki sampai tertib. mata, sampai mata kaki. Bukan sampai tertib. Baru yang 6. Tertib. Udah ini aja nih, ini fokus kita. Yang nggak kita kerjain dari yang lain, asal ini kita kerjakan maka sah. Cuma lebih afdol semua bisa kita kerjakan dengan sunnah-sunnahnya. Itu kalau wudhu tuh emang harus berurutan ya. Wajib. Dari sini Wajib. gitu ya tadi. Wajib. Misalkan tengah-tengah lupa. Nggak bisa, Dari wajib kepala, berurut. Habis kepala dia apa? Pundak, lutut Lutut kaki. Bocah. Habis kepala dia lupa nih. Apa yang tadi ya? Ada lagi ya. Tuh Ya kalau syak tinggalin mulai dari awal. awal lagi. Ya. Males banget jadi orang. Timbang dari awal lagi. Karena ketika kita syak, Angin, ya, langsung angin. Gitu. justru itu jadi yang membuat kita nggak sah itu karena syak. Makanya dakma Ragu-ragu itu ya. yuribuk ilama lah yuribuka. Jadi kira-kira hal yang meragukan kamu itu ditinggali, lebih kepada hal yang tidak meragukan kamu. Kalau misalnya kita ragu, ini udah apa belum, daripada pusing, mendingan kita tinggalin keraguan itu, mendingan kita cari kepada sesuatu hal yang lebih meyakinkan kita. Ya mulai aja dari awal. Males banget, udah kayak ngabisin waktu setengah jam. Wudhu Males juga ya. cepet banget. Juga karena syak ya Bib ya. Takut mati. Gitu. Kamera saya pergi lagi ya Bib. Makasih ya Bib. Berarti kalau ada yang misalnya tuh gini, dia pengennya biar ada beda gitu, beda yang dari paling lain. Yang pala sini, dia nggak di sini, Bib. Kan anomali ya, maksudnya nggak umum kan, umum ini. Terus tiba-tiba dia gini, kok begitu loh? Makanya ngaji bro. Gimana? Dia pengen itu tuh, makanya ngaji bro. Kalau sambil ini ngobrol boleh, Bu? Sambil ngobrol. Kayak nggak ada waktu. Nggak boleh. Enggak, kadang Makruh. suka diajak ngobrol. Makruh. Suka diajak ngobrol. Makruh, tadi makruh. ini gitu. Hukumnya makruh. Jadi tidak disarankan. Ya, hukumnya makruh. Jadi jangan, ketika kita fokus dalam berwudu ya udah berwudu. Jadi jangan kalau perlu kita ya nggak usah dijawab dulu obrolannya, setelah wudu baru kita jawab obrolannya. Terus dia lagi wudhu, kita tadi tuh nanya apa? Gantian. Dia jawab, gue mau tahu nanya apaan? Nanya lagi ayo, gitu ya. Nantang ini. Ini berantem deh. Gimana? Apa meneh? Emang banyak fenomena wudhu ini banyak sih. Banyak sih. Ya memang Bapak Toharo ya memang kita harus pahamin setiap masalah-masalah yang mungkin jadi masalah kita dalam toharoh ya. Karena toharoh itu kan luas juga sebenarnya. Cuma yang paling penting hal-hal yang kira-kira nggak kita ketahui, maka itu yang wajib kita pahamin, yang wajib kita ketahui. Ya wabil khususnya ketika ada hal-hal masalah yang kadang-kadang yang memang jarang terjadi kan. Banyak kan hal yang nggak kita tahu kan sesuatu yang memang
belum kita alami gitu. Sehingga ketika kita belum ngalamin, kita baru berpikir ini hukumnya gimana kan gitu. Ya khususnya dalam hal-hal toharoh gitu. Lebih kepada hal yang belum orang pahami sih, paling kalau misalnya bab tayamum atau wudu, ketika kita berhadas itu menggunakan air yang seperti apa, terus air-air yang bisa kita gunakan itu air-air juga yang seperti apa. Tapi tadi kita udah bahas semua gitu. Nah, asal kita ketahui hal itu juga udah insya Allah aman. Ya artinya untuk kita ibadah dalam keseharian kita, jadi kita bisa paham mana hal yang kira-kira boleh, mana hal-hal yang kira-kira nggak boleh dalam bertoharoh. Ya. Kalau kita wudhu nih, kita udah wudhu nih, terus makan, sholat kita batal nggak? Makan, Oh, sholat. wudhu kita maksudnya. Oh, Iya. sholat batal. Kan lagi makan. Maksudnya gimana? Kita wudhu. Jadi kan wudhu nih, udah wudhu nih, terus kita Makan. makan, sholat Terus? kita batal nggak? Oh, sholat. Kalau kita sholat, Iya, kalau kita sholat batal nggak? jadi abis wudhu terus makan, abis makan pengen sholat. Iya. Sholat kita batal apa enggak? Hmm. Ya kalau sholat itu kan dilihat dari wudhunya dulu. Maka pertanyaannya harusnya kira-kira wudhunya batal enggak? Iya. Kalau wudhunya batal, udah pasti sholatnya batal. Tapi kalau wudhunya nggak batal, berarti nggak batal. Jadi pertanyaannya kira-kira wudhunya batal apa kagak? Ya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i jelas nggak batal. Ya, tapi sunnah untuk dia berkumur-kumur sebelum melaksanakan sholat. Nggak lucu dong kalau sholat ada sisa nasi yang nyelip ya nggak? Iya lagi baca Bismillah. Wah, masih ada sisa nasi nih katanya. Iya, masih ada rendang. Telan jangan ya kan, akhirnya bukannya sholat ya gak itu. Datang lagi bocah. Ya jadi sunahnya kumur-kumur ya. Kumur-kumur dulu ya. Iya, Baru kita sholat ya. betul, Biar nggak usah wudhu lagi. nggak perlu. Bib, kita udah Bib. Apalagi Dia lagi. Kita Apalagi? udah Bib. Tadi ternyata ada bangkai Bib di toren kita. Bangkai manusia. Astagfirullah. Oh, Terus kemarin. Iya, kita wudhu. Udah ekstrim selesai. ini. Ya, Pas bangkainya diangkat, kadang-kadang. ada bangkai. Kan kita, Iya. oh, masa ya langsung sholat, maksudnya ada bangkai, ayo tolong dulu. Oh. Pas udah ini, pas mau wudhu lagi, nah hidup lagi, mati suri ternyata. Hah? Ya nggak bisa, itu berarti bukan bangkai. Oh berarti itu sah tuh Bib Enggak. airnya? Hah? Airnya masih sah? Ya kalau dia nggak bawa najis di situ sih ya. Intinya begitu. Air itu bisa kita gunakan ya untuk bersuci ya, kalau memang itu sifatnya air mutlak. Yang penting nggak berubah warna, rasa dan baunya. Itu aja udah patokannya. Kalau warna, rasa, bau nggak berubah, artinya memang murni masih pada umumnya ketika air itu keluar dari sumur, maka aman untuk dipakai bersuci untuk wudhu. Tapi ternyata pas dilihat airnya, karena airnya itu ketika keluar dari sumur emang bening. Begitu ada orang begitu, pas keluar air malah kotor, keruh. Ya, karena mungkin yang dibawa dari dia. Ya, dan kita juga nggak tahu itu orang bawa najis apa kagak. Tapi biasa sih air satu toren itu biasanya kan pasti lebih dari 2 kulah. Iya. Ya. Tapi kalau ternyata sudah merubah rasa atau sudah merubah warna karena efek hal tersebut atau baunya, maka air tersebut udah nggak bisa dipakai untuk bersuci. Walaupun tanah tuh Bib, maksudnya berubah warna, bau karena tanah dari sumur itu. Iya, tapi kan perubahannya itu bukan murni dari dia misalnya. Tapi kalau murninya memang dari air tersebut, air sumur kan itu kan ada yang keruh, ada yang Iya. maka itu masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau perubahannya unsurnya dari luar itu maka nggak bisa gitu. Ya karena ada zat lain yang merubah. Tadi kan masalahnya orang nih, ini Pak Ardi nih dari atas loteng nih mandi ke torennya dia. Iya kan? Pak Ardi ini dari Maka itu ya dari itu nggak bisa. genteng, mandi ke torennya dia kurang Patokannya kerjaan itu tuh aja, mandi tuh. rasa, bau dan warna. Warna. Ya, yang kalau itu berubah karena zat lain, bukan karena memang
zatnya itu sendiri. Nah kalau ini ada satu merek nih Bib, minuman air mineral gitu kan, itu ada itu jangan Bib iklannya ada manis-manisnya gitu. Itu kan berubah rasa tuh Bib ya. Iya enggak, dia lagi datang, lagi diambil. Itu kan dia ada manis-manisnya, tapi kan dia nggak bilang dimasukin pemanis. Oh, berarti emang dari sananya ada manis. Kalau memang dari sananya seperti itu, ya nggak masalah. Oh, masalah berarti. Kalau memang dari sananya Bukan seperti karena gula. Bukan. Kayak ibaratnya lu tuh kelihatannya jelek tapi masih ada manis-manisnya gitu. Jadi manisnya lu alami gitu loh. Bener, Iya. bener. Nggak ditambah-tambahin. Bener. Tapi kalau lu pakai gincu, pakai bedak, mesti pernah kawan nih, semar nih. Ya, jadi aman lah. Aman Ya, lah. aman kalau misalnya kira-kira. Pokoknya patokannya itu aja. Ya rasa, bau, warna. Rasa, bau, warna. Ya rasa, bau dan warnanya. Kalau misalnya nggak merubah hal itu di antara salah satunya, maka air itu tetap bisa kita gunakan untuk bersuci, tapi yang di atas yang 2 kula. Tadi kan yang 7 itu air payau nggak masuk ya Bib? Air payau itu air apa? Air ini. Air payung. setengah laut, setengah Iya, itu Dia maksudnya pesisir, Bib. sungai. Ya sama Perkapas. itu kan Sungai. termasuk dari 2 hal itu. Sungai. Ya 2 unsur itu kan ada. Ya boleh lah. boleh. Secara alami berarti kan itu ya. Iya, Iya. emang alami kan. Iya. Boleh. Boleh. Yang penting jadi ada juga ya air yang suci karena haram jadi nggak bisa dipakai bersuci. Misalnya airnya boleh nyolong gitu kan. Oh, Haram tuh bersih. air itu nggak bisa dipakai tuh. Tapi kan Air boleh nyolong, ya enggak? Hah? Bubur pipa PDAM. Iya. mungkin air itu kan di Ente misalnya kan Oh, udah di nggak ada negara. air nih, keran kagak ada, nyolong aqua di warung gitu misalnya ya kan, buat apaan? Buat ibadah. Nggak bisa tuh, haram. Walaupun sebenarnya mungkin air tersebut sebenarnya bisa dipakai buat, cuma karena ngambilnya boleh nyolong, ya nggak bisa. Atau enggak buka keran tetangga tapi nggak ngomong, itu jatuhnya nyolong ya Bib. Nyolong tanpa Duduk. izin. Itu harus tetap kita bicara, harus izin. Kalau memang itu hak orang lain. Nah, tapi kalau dia juga nyolong tuh Bib. Ya sama berarti, sama-sama dosa, iya enggak? Ya, Ya. ini ceritanya maling mau tobat nih. Iya, Bib. Ini Ya, sebenarnya sama-sama maling kan? sebenarnya Iya. maling. Cuma ini tangan kedua. Tangan kedua, iya, maling tangan kedua itu nggak mengurangi keharumannya Bib. Ya iya Nggak, lah, sama tetap. aja. Yang namanya maling mau tangan keberapa juga ya tetap haram. Berarti saat itu maling dari supplier. Iya. Iya. Ini air maling. Gue pakai aja deh biar Biar setengah bersih. haram gitu. Pakai sholat sini. Tetap haram. Ya itu nggak boleh kita pakai bersuci. Walaupun niatnya si Lutfi ini kan air bekas colongan nih, gue mau habisin air nih biar dia nggak bisa. Nah, Apa? iya tuh. Saya punya niat baik Bib. Niat baik Daripada ini air nyolong, air habis nyolong nih, gue habisin aja. pakai nggak bener, gua Nggak. pakai Buat mandi wajib. Itu namanya itu bukan niat baik. Itu akal bulus namanya. Sama- kadang itu ya. Sama kayak air yang air ledeng ya Bib, yang pipa besi itu kan kadang-kadang suka bau ya Bib. Itu Besi. karat, Oh. iya. Itu tuh berarti masuk itu tuh Bib. Karena kan baunya udah berubah kan, bau besi gitu. Itu yang jadi permasalahan di zaman sekarang. Ya air-air yang berubah karena zat lain kan itu jatuhnya itu Kaporit. kaporit Oh iya, kaporit juga. Iya, kamu. gitu. Terus Tawas. tapi memang ada Tawas. pendapat kalau memang rasanya tawar, warnanya bening kayak pada umumnya, nggak ada rasa gitu. Terus warnanya juga kayak pada umumnya, baunya juga kayak pada umumnya, itu masih ada berpendapat masih bisa untuk kita pakai. Ya kan kayak misalnya ada air yang dikasih kaporit, ya. Iya. Nggak lama akhirnya kan jadi bening. Iya. Tapi antara air yang kaporit sama air yang biasa tuh hampir sama gitu, nggak ada bedanya. Itu ada ikhtilaf tuh, masih bisa dipakai untuk apa? Bersuci. Gitu. Masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau yang
baunya udah terlalu nyanter itu. Itu udah nggak bisa. Jadi memang kalau masalah hukum-hukum seperti ini kan memang banyak ikhtilaf. Jadi kita nggak bisa langsung menjustis. Jadi kita harus melihat secara luas pendapat-pendapat dari para ulama-ulama, ya, yang dia lebih memahami dalam setiap kasus-kasus masalah hal-hal yang terjadi di masyarakat. Jadi memang ada pendapat masih bisa kita pakai. Kaporit. Iya. Kaporit. Masalah kaporit. Tapi masih mending Bib, Bukan kalau bawa oralit, kaporit, bukan Enggak, masih oralit. mending kalau bawa kaporit. Tawaf. Saya pernah ini Tawaf kan sholat di Tawaf pom tuh nggak bensin. bang. Soalnya di pom bensin. Iya, ngejek Itu pas gitu. ini airnya bawa pertalite atau pertamax pokoknya kayak gitu nggak rasanya rasa Oh, bisa. berarti itu udah parah terkontaminasi. Pernah kayak gitu. Ya, maka itu sebenarnya kalau secara Sebenarnya pertama hukum buat dibakar. Emang sengaja itu. Campurin. Ntar kita Iya. dia keluar kita bakar. kalau Langsung disulut. kalau secara hukum mungkin nggak sah itu. Nggak sah ya? Iya, karena memang sudah asli, bukan bau air, baunya udah bau bensin. Misalnya Kalau buat jadon kita- sudah Pernah nggak coba ya, Campur. dulu kadang-kadang kalau Mungkin ada yang bensin bocor kadang-kadang kali. suka gitu, iya, suka kayak Iya, gitu. mungkin ada kebocoran ini bisa jadi sehingga mencemari air sumurnya, maka nggak bisa dipakai kalau hal seperti itu. Pokoknya patokannya itu aja dah. Ya, rasa, bau, warna. Itu. Udah kena kalau deket kan. Jadi mungkin salurannya. Iya. Aroma. Ya, kira-kira nanti ada hal-hal yang mesti dipertanyakan lagi, ada kan karena kan kita kan saat ini bicara ya kan masalah-masalah yang mungkin ada di pikiran kita. Ntar kadang-kadang kan kita tiba-tiba ada pikiran lagi nih gitu. Yang nggak ada kepikiran. Nanti kita bisa bincangkan kembali. Gitu. Kira-kira masalah yang mungkin ternyata ini masalah belum dipertanyakan. Dan ini yang mungkin bisa jadi terjadi di sekitar kita. Gitu. Ya. Kadang banyak hal yang sebenarnya terjadi, kita ingat pertanyaan itu justru bukan berada dalam majelis, di luar. Begitu dalam majelis lupa tuh pertanyaan. Iya. Iya. Jadi intinya kayak begitu, Mas Lutfi. Ya. Ya makan yang enak, Mas Lutfi. Iya. Biar gemuk. Sudah? Saya doang yang makan ini. Iya, udah ya. Gimana? Jadi paham semua ya? Paham. Paham. Iya. Kalau Kak Bib, Ya insyaallah. Pokoknya kumpulin nanti hal-hal yang kira-kira dalam bab ini juga belum selesai. Misalnya ada pertanyaan kembali, kita akan ulas lagi. Ya, ya namanya juga perdana ya. Iya. Iya. Dan Ya, jadi nanti coba kita akan ulas-ulas lagi mungkin dengan hal-hal pertanyaan yang lebih mendalam. Iya, kali ada teman-teman di sono di luar yang pengen ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kita bahas di sini juga ya, Bib. Ya, baik insyaallah. Mudah-mudahan anak akan jawab sebisa mungkin yang kira-kira itu bisa anak jawab sesuai dengan apa yang terdapat di dalam pendapat para ulama insyaallah. Dan juga para ulama pasti kan nggak jauh daripada dalil ya, baik secara nas Quran ataupun hadis dari Hadis, Nabi iya. Muhammad SAW. Insyaallah. Ya mudah-mudahan kita dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bukan.